Semangat pagi anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang statistical process control bagian keempat. Mari kita bahas satu persatu. Pada bagian keempat ini atau bagian yang terakhir, kita akan membahas control chart atau peta kontrol untuk data atribut. Coba ingatkan kembali data atribut itu apa di materi-materi sebelumnya. Kalau lupa bisa dilihat lagi ya. Itu pengantar tentang peta kontrol untuk data atribut. Nah, mengapa perlu peta kontrol untuk data atribut? Situasi-situasi yang berkaitan dengan data atribut ada dalam proses teknis maupun administratif, sehingga teknik-teknik analisis atribut menjadi berguna. Data atribut telah banyak tersedia dalam banyak situasi, termasuk dalam aktivitas inspeksi material, proses perbaikan, dan inspeksi akhir. Apabila data atribut harus dikumpulkan, informasi atribut pada umumnya mudah diperoleh dan tidak mahal, serta tidak membutuhkan keterampilan khusus untuk mengumpulkan data. Kebanyakan data yang dikumpulkan untuk pelaporan manajemen adalah dalam bentuk atribut dan akan menjadi lebih bermanfaat apabila dilakukan analisis. Nah, lalu mengapa perlu peta kontrol untuk data atribut? Ya, seperti yang saya bilang tadi, data atribut itu hanya memiliki dua nilai yang berkaitan dengan ya dan tidak, seperti sesuai tidak sesuai, berhasil gagal, hadir tidak hadir, terlambat tidak terlambat, dan sebagainya. Kali ini kita akan bahas peta kontrol P, NP, C, dan U. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, peta kontrol P digunakan untuk mengukur proporsi ketidaksesuaian atau penyimpangan atau cacat dari item-item dalam kelompok yang sedang diinspeksi. Digunakan untuk mengendalikan proporsi dari item-item yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi spesifikasi kualitas. Proporsi yang tidak memenuhi syarat kualitas didefinisikan sebagai rasio banyaknya item yang tidak memenuhi syarat terhadap total item dalam kelompok itu. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat peta kontrol P? Yang pertama, tentukan ukuran contoh yang cukup besar, N di atas 30 ya. Kumpulkan 20 sampai 25 set contoh. Hitung nilai proporsi cacat, yaitu P bar sama dengan total cacat dibagi total inspeksi. Hitung nilai simpangan baku SP, hitung batas peta kontrol 3 sigma, plot data proporsi. Apabila data pengamatan menunjukkan bahwa proses berada dalam pengendalian statistikal, tentukan kapabilitas proses. Apabila data pengamatan menunjukkan bahwa proses berada dalam pengendalian statistikal, gunakan peta kontrol P untuk memantau proses terus-menerus. Ini ada satu contoh data, peristiwa apapun lah ya. Misalnya ini pengisian formulir laporan yang salah. Dalam contoh ini diamati selama 20 hari, hari pengamatan hari 1 sampai hari ke-20. N-nya 50, jadi setiap kali pengamatan diambil sampel 50 formulir. Hari pertama ada 12 formulir yang salah, sehingga proporsi kesalahan adalah 0,24 alias 24%. Dari mana? 12/50. Formulir yang salah dibagi N, 12 bagi 50 sama dengan 0,24 sama dengan 24%. Demikian seterusnya sampai ke bawah dari data tabel ini, sehingga jumlah formulir total yang salah selama 20 hari pengamatan adalah 202 atau 4,04 atau 404%. Rata-rata sama dengan 10 pokok. Iya, rata-rata 10,1 formulir yang salah atau sekitar 20,25%. Jadi P bar-nya itu 0,202 atau 20,2%. Lalu bagaimana? Simpangan baku SP
sama dengan akar P bar kali 1 min P bar per N sama dengan akar 0,202 kali 1 min 0,202 per 50 sama dengan 0,0568. CL centerline sama dengan P bar sama dengan 0,202 sama dengan 20,2%. UCL sama dengan P bar plus 3 SP sama dengan 0,202 ditambah 3 kali 0,0568 sama dengan 0,3723 atau 37,23%. LCL sama dengan P bar min 3 SP sama dengan 0,202 min 3 kali 0,0568 sama dengan 0,0317 atau 3,17%. Kapabilitas proses CP sama dengan 1 min P bar sama dengan 1 min 20,2% sama dengan 79,8%. Ini hitungannya. Lalu kita masukkan dalam peta kontrol lagi. Yang biru ini atas adalah UCL, yang hijau ini CL, hijau tua adalah LCL. Berdasarkan hitungan tadi 37, sekian, CL-nya 20, sekian dan sebagainya, dan data yang selama 20 hari tadi kita plot ke sini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Kita lihat bahwa semua data ada dalam batas pengendalian, tidak ada yang keluar dari UCL maupun LCL. Nah, kemudian peta kontrol NP. Sebenarnya pada prinsipnya peta kontrol ini sama dengan peta kontrol P. Digunakan untuk mengukur proporsi ketidaksesuaian atau penyimpangan atau cacat dari item-item dalam kelompok yang sedang diinspeksi. Digunakan untuk mengendalikan proporsi dari item-item yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi spesifikasi kualitas. Pada peta kontrol NP, data yang digunakan adalah banyaknya item yang tidak sesuai. Dengan demikian akan lebih mudah diinterpretasikan daripada proporsi. Kemudian ukuran contoh N bersifat konstan. Mari kita lihat. Sama ya, tentukan langkah-langkahnya sama, tentukan ukuran contoh yang cukup besar N di atas 30. Kumpulkan 20 sampai 25 set contoh. Hitung nilai rata-rata banyaknya item cacat yaitu NP bar sama dengan sigma P dibagi K, di mana K adalah banyaknya periode pencatatan. Hitunglah nilai simpangan baku SNP. Hitunglah batas kontrol jika sigma, plot data banyaknya item. Apabila data pengamatan menunjukkan bahwa proses berada dalam pengendalian statistikal, tentukan kapabilitas proses. Apabila data pengamatan menunjukkan bahwa proses berada dalam pengendalian statistikal, gunakan peta kontrol NP untuk memantau proses terus-menerus. Mari kita lihat contohnya ya. Kita kembali ke contoh yang tadi, banyaknya formulir yang salah. Persis sama datanya. Kalau tadi diambil proporsi adalah P, baik dalam koma maupun dalam desimal maupun dalam persen. Tadi ya, proporsi. Nah, kalau sekarang dengan data yang sama, kita gunakan langsung data ini. Banyaknya formulir yang salah. Nah, SNP sama dengan NP bar kali 1 min NP bar sama dengan 10,1. Dari mana 10,1? NP rata-rata tadi, rata-rata NP 10,1 kali 1 min 10,1 sama dengan 2,839. CL sama dengan NP bar sama dengan 10,1. Dibulatkan 10 formulir ya. Ini kenapa dibulatkan? Karena langsung data pengamatannya adalah jumlah formulir. Jumlah formulir sekian lembar, tidak mungkin koma kan. Nah, dibulatkan CL-nya 10. UCL sama dengan NP bar tambah 3 SNP sama dengan 10,1 tambah 3 kali 2 839 sama dengan 18,62. Dibulatkan menjadi 18. Dibulatkan ke bawah ya kalau batas atas supaya mempersempit ruang
batas. Itu akan lebih baik daripada dibulatkan ke atas ke 19, artinya UCL-nya tambah lebar. LCL sama dengan NP bar dikurangi 3 SNP sama dengan 10,1 dikurangi 3 kali 2,839 sama dengan 1,583 dibulatkan ke atas untuk LCL, sehingga batas kontrolnya itu semakin sempit, akan semakin baik ya. Nah, ada satu catatan, apabila hasil perhitungannya negatif untuk LCL, itu LCL adalah tidak boleh negatif. Jadi bila ketemu LCL-nya minus, berarti LCL-nya adalah 0. Formulir nggak mungkin minus jumlahnya kan? Formulir 0 berarti nggak ada yang salah. Semua pengisiannya benar, nggak mungkin ada minus. Itu logikanya. Mari kita lanjutkan. Hasil hitungan tadi UCL, CL 10 kita pas, UCL 18, LCL 2. Data awal tadi hari pertama sampai hari ke-20 pengamatan kita plotkan di sini dan kita lihat semua dalam batas pengendalian. Artinya dari analisa peta kontrol P maupun NP harusnya sama. Kalau semua dalam batas pengendalian, berarti harusnya yang NP juga dalam batas pengendalian, tidak mungkin berbeda untuk data yang sama. Mari kita lanjutkan. Sekarang peta kontrol C. Suatu item dikatakan cacat bila dalam proses pengendalian kualitas tidak memenuhi satu atau lebih spesifikasi kualitas yang ditetapkan. Jadi bila tidak memenuhi satu atau lebih spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. Penggolongan seperti ini untuk produk tertentu dianggap kurang representatif, karena bisa saja produk itu masih bisa berfungsi dengan baik meskipun mengandung satu atau lebih spesifikasi yang tidak sesuai. Maksudnya di mana? Nanti kita lihat dalam contoh ya. Dalam kasus seperti ini, peta kontrol yang sesuai adalah peta kontrol C. Langkah-langkah membuat peta kontrol C: tentukan ukuran contoh yang bersifat konstan dalam periode pengamatan. Lakukan pengamatan untuk beberapa periode waktu atau beberapa kelompok pengamatan. Hitunglah nilai rata-rata banyaknya ketidaksesuaian titik spesifik yang ditemukan, yaitu C bar sama dengan total ketidaksesuaian dibagi banyaknya kelompok atau periode pengamatan. Hitung simpangan baku SC, hitung batas kontrol 3 sigma. Plot data banyaknya titik spesifik yang tidak sesuai dan lakukan pengamatan apakah data berada dalam pengendalian statistikal. Apabila data pengamatan berada dalam pengendalian statistikal, hitung kapabilitas proses. Apabila data berada dalam pengendalian statistikal, gunakan peta kontrol C untuk memantau proses terus-menerus. Mari kita lihat contohnya untuk memudahkan apa yang dimaksud dengan peta kontrol C. Ini cerita tentang keluhan pelanggan. Mungkin ini perusahaan pengiriman atau yang bersifat layanan. Pelanggannya mengeluh, tapi layanannya kan tetap selesai. Ini yang dimaksud. Jadi secara spesifik produknya tetap bisa digunakan, layanannya tetap selesai, pelanggan tetap dilayani walaupun mengeluh. Maka kalau ada seperti ini, kita tidak bisa bilang pelanggan A tidak dilayani, tidak bisa. Tapi kita bisa bilang pelanggan A ada keluhan, tapi layanan tetap berjalan sesuai. Nah, ini contoh peta kontrol, penggunaan peta kontrol C. Kita lihat datanya. Pada hari ke-1 ada 12 keluhan, hari kedua 8 keluhan, dan seterusnya. Totalnya selama 20 hari ada 208 keluhan atau rata-rata 10,4 keluhan. Nah, ini 10,4 yang disebut C bar ya. Mari kita hitung. SC sama dengan akar C bar sama dengan akar 10,4 sama dengan 3,225. CL itu sama dengan C bar sama dengan 10,4 atau dibulatkan 10, bulatkan ke bawah. Nah, jadi ada CL-nya adalah 10 keluhan. Kemudian UCL sama dengan C bar tambah 3SC sama dengan 10,4 tambah 3 kali 3,225 sama dengan 20,07, dibulatkan 20, batas atasnya 20 keluhan.
LCL sama dengan C bar min 3SC sama dengan 10,4 min 3 kali 3,225 sama dengan 0,725 dibulatkan 1 keluhan. Oke, kita lanjutkan. Dari hitungan tadi kita masukkan CL-nya 10, UCL 20, LCL 2 tadi, 1 tadi ya. Kemudian data jumlah keluhan itu kita plot, kita masukkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Kalau kita lihat semua masih di dalam batas kontrol keluhan tadi. Ini peta kontrol ini berarti bisa kita gunakan untuk memantau. Mungkin pada suatu hari kalau ada keluhan di atas 20, nah kenapa sampai seperti itu? Ada masalah apa? Fungsinya seperti itu. Mari kita lanjutkan. Yang terakhir peta kontrol U. Peta kontrol U mengukur banyaknya ketidaksesuaian atau titik spesifik per unit laporan inspeksi dalam kelompok atau periode pengamatan. Peta kontrol U serupa dengan peta kontrol C, hanya saja pada peta kontrol U banyaknya ketidaksesuaian dinyatakan dalam dasar per unit item. Peta kontrol U dapat dipergunakan apabila ukuran contoh lebih dari 1 unit dan mungkin bervariasi dari waktu ke waktu. Langkah-langkah membuat peta kontrol U. Tentukan ukuran contoh selama periode pengamatan. Jadi langkah itu hampir sama ya. Lakukan pengamatan untuk beberapa periode waktu atau beberapa kelompok pengamatan. Hitunglah nilai rata-rata banyaknya ketidaksesuaian atau titik spesifik yang ditemukan per unit item, yaitu U bar. Sama dengan total banyaknya ketidaksesuaian atau titik spesifik dibagi banyaknya unit item yang diperiksa. Hitung simpangan baku SU, hitung batas kontrol 3 sigma, plot data banyaknya titik spesifik yang tidak sesuai per unit item yang diperiksa, U sama dengan C per N, dan lakukan pengamatan apakah data berada dalam pengendalian statistikal. Apabila data pengamatan berada dalam pengendalian statistikal, hitung kapabilitas proses. Apabila data berada dalam pengendalian statistikal, gunakan peta kontrol, salah ketik U, peta kontrol, bukan C ya, peta kontrol U untuk memantau proses terus-menerus. Nah, ini satu contoh data adalah perakitan, entah itu yang bisa katakan komputer ataupun barang yang dirakit ya. Barang yang dirakit itu kan ada banyak komponen, jadi mungkin satu komponen nggak sesuai, jangan dianggap satu unit itu berarti rusak. Bukan, kan nggak bisa segitu. Komponennya diganti, unitnya itu jadi benar. Jadi yang rusak komponennya. Nah, ini yang dimaksud penggunaan peta kontrol. Ini ada 20 hari pengamatan. Setiap hari ukuran contohnya yang dihitung adalah 5. Dari 5 unit itu banyak komponen yang tidak memenuhi syarat. Misalnya ini hari pertama ada 10. Maka banyaknya komponen yang tidak memenuhi syarat per unit U sama dengan C per N itu 2. Pada hari kedua yang tidak memenuhi syarat ada 12 komponen, maka U-nya sama dengan 2,4 dan seterusnya, sehingga rata-rata total ada 193 komponen yang tidak memenuhi syarat dari 100 unit yang diperiksa. Rata-ratanya adalah 38,6. Jumlahnya 30, U-nya 38,6, rata-rata 1,93. Inilah bubar 1,93. Misalnya satu unit, katakan sepeda motor dirakit, ada satu yang remnya tidak sesuai, ada satu yang lampunya nggak nyala, ada satu yang lampu sen nggak nyala, ada satu yang stikernya lupa belum dipasang, dan sebagainya. Maksudnya adalah seperti itu. Kita lanjutkan, dari data ini kita hitung SU sama dengan akar U bar per N sama dengan akar 1,93 per 5 sama dengan 0,621. CL sama dengan U bar sama dengan 1,93,
UCL sama dengan U bar tambah 3SU sama dengan 1,93 ditambah 3 kali 0,621 sama dengan 3,79. LCL sama dengan U bar dikurangi 3SU sama dengan 1,93 dikurangi 3 kali 0,621 sama dengan 0,07. Catatan untuk peta kontrol U, LCL tidak boleh negatif sama dengan yang sebelumnya ya. Bila ditemukan hasil perhitungan LCL negatif maka ditetapkan 0. Artinya tidak mungkin ada komponen yang rusak itu minus. Kalau 0 berarti kan tidak ada komponen yang tidak sesuai. Tuh maksudnya seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, dari hitungan tadi dimasukkan seperti ini, UCL, CL, dan LCL, dan datanya dimasukkan per hari tadi data pengamatan. Oh, ternyata memenuhi syarat. Di dalam batas pengendalian, maka untuk selanjutnya peta kontrol ini bisa digunakan untuk memantau terus-menerus. Mungkin pada suatu saat diketemukan banyaknya komponen catat per unit itu sampai 4. Nah, itu yang harus kita lihat. Kenapa terjadi seperti itu? Itu gunanya peta kontrol. Dan nanti ke depan dihitung lagi, mungkin CL, UCL, dan LCL-nya akan semakin sempit kalau pengendalian kualitasnya semakin bagus. Dengan demikian, peta kontrol ini kalau digunakan terus-menerus akan membuat proses itu terpantau dengan baik, dan peta kontrol akan semakin dipersempit batasnya, sehingga proses akan semakin terus-menerus baik. Nah, itu anak-anak 4 seri pembahasan tentang statistical process control. Terima kasih atas kebersamaannya dalam materi ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi yang lain. Tetap semangat.